Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Darmawan dengan NIM D42221551 dari golongan C akan memberikan materi tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah akuisisi. Pada kasus ini, PT Nusantara melakukan akuisisi penuh terhadap PT Andalas sehingga seluruh saham atau aset yang dimiliki oleh PT Andalas sepenuhnya berada di bawah kendali PT Nusantara. Nah, 100% periode setelah akuisisi ini merupakan periode selanjutnya setelah terjadinya akuisisi. Nah, seperti kita lihat di tabel 3.8, yaitu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2016. Karena ini adalah periode setelah, maka akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara berarti pada tahun 2015. Nah, di sini di bawah tabel terdapat keterangan, selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta. Ini kita dapat lihat pada neraca saldo PT Andalas ya, dividennya 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Oleh karena itu, PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas akan mencatat transaksi tersebut. Nah, pencatatan yang pertama yaitu ketika mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Karena PT Nusantara itu melakukan investasi atau menanamkan sahamnya pada PT Andalas, maka dia juga akan menerima dividen sebesar 100 juta karena PT Nusantara melakukan investasi secara penuh atau pengakuisisian secara penuh sebesar 100%, maka seluruh dividen yang dibagikan oleh PT Andalas akan diberikan kepada PT Nusantara sebesar 100 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada investasi PT Andalas. Selanjutnya yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta. Terdapat pada keterangan tadi ya, PT Andalas itu melaporkan laba bersih sebesar 250 juta karena 100% seluruh PT Andalas itu diakuisisi oleh PT Nusantara, maka PT Nusantara akan mencatat laba bersih dari PT Andalas sebesar 250 juta dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Nah, selanjutnya yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Diferensial PT Andalas sebesar 60 juta itu akan dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka 60 juta dibagi 12 adalah 5 juta. Yang mana akan diamortisasikan sebesar 5 juta. Nah, maka jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini terjadi karena nilai wajar PT Andalas lebih rendah daripada nilai tercatatnya. Hal ini dapat terjadi karena ekspektasi pendapatan yang diterima pada itu berbeda dengan ekspektasi pendapatan realisasi pendapatan yang diterima oleh PT Andalas itu lebih kecil atau berbeda dengan ekspektasi perolehan pendapatan pada saat melakukan investasi. Selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini diperlukan agar PT Nusantara ini tidak melakukan double pencatatan karena PT Nusantara mengakuisisi seluruhnya dari PT Andalas. Ketika PT Andalas sudah mencatat transaksi tersebut dan PT Nusantara mencatat juga, maka transaksi di dalamnya itu akan terjadi double pencatatan. Nah, maka itu harus dieliminasi. Tabel 3.9 ini yaitu perhitungan jurnal eliminasi ini dibuat guna memudahkan saat melakukan jurnal, saat melakukan penjurnalan.
Di sini tertulis ya saldo pada 1 Januari untuk investasinya sebesar 1.605.000.000 tanpa non pengendali ya. Karena 100% diakuisisi oleh PT Nusantara, maka seluruh hak milik dari PT Andalas adalah milik PT Nusantara. Oleh karena itu nggak ada lagi PT non pengendali atau perusahaan lainnya yang mengakuinya, yang memiliki dari PT Andalas tersebut. Modal sahamnya sebesar 800 juta beserta saldo labanya 550 juta. Tanah dan bangunan ini tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill itu merupakan diferensialnya yaitu sebesar 210 juta minus 660 juta, maaf, minus 60 juta dan akumulasi penyusutannya 5 juta serta goodwillnya sebesar 100 juta. Pada laba bersih pada laba bersih ya, di sini tercatat 250 juta. Untuk saldo labanya juga 250 juta. Terus dividennya sebesar minus 100 juta. Untuk saldo labanya juga minus 100 juta. Dan penyesuaian itu adalah minus 20 juta. Dan di sini untuk penyesuaian pada diferensial itu adalah 5 juta untuk akumulasi penyusutan bangunan, juga goodwill sebesar minus 25 juta. Maka total dari investasi dan non pengendali itu harus sama dengan modal saham ditambah dengan saldo laba ditambah dengan tanah, bangunan, akumulasi penyusutan goodwill. Jadi modal saham ditambah saldo laba ditambah dengan diferensial hasilnya harus sama dengan total investasi ditambah dengan non pengendali. Nah, setelah kita membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi, maka PT Nusantara akan melakukan penjurnalan eliminasi. Yang pertama yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Nah, bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 230 juta. Dia didapat dari dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Dividen yang diumumkan oleh PT Andalas sebesar 100 juta. Ya, dan investasi pada PT Andalas akan berkurang sebesar 130 juta. Itu didapat dari bagian laba dikurangi dengan dividen. Selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, di sini tertulis saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta. Dia didapat dari saldo 1 Januari pada modal saham yang dibuat pada tabel jurnal eliminasi. Saldo labanya sebesar 550 juga didapat dari saldo awal dan juga diferensialnya sebesar 255 juta. Nah, itu ditotalkan semua pada investasi sebesar 1.605 juta yang dapat dari saldo awal bulan Januari 2015. Nah, maka diferensial itu diperoleh dari saham biasa PT Andalas ditambah dengan saldo laba dan dikurangi dengan investasi pada PT Andalas. Maka hasilnya yaitu diferensial sebesar 255 juta. Selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Pada tabel diferensial ini saldo awal itu tertera tanah sebesar 210, goodwillnya sebesar 100 dan akumulasinya sebesar 5 juta. Nah, maka bangunannya itu karena dia minus, maka dia ditaruh di sebelah kredit ya. Jadi 60 juta, maka sisanya adalah diferensial total dari Total dari seluruh ini saldo 31 Desember dari diferensial ini adalah 255 juta. Ini terus juga ini juga yang eliminasi saldo awal investasi tadi, yang diferensial juga sebenarnya dari total diferensial yang ada di sini. Selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Nah, pengakuan penyusutan aset sebenarnya kan pencatatannya itu adalah beban pada akumulasi. Karena saldo normal dari beban adalah debit dan akumulasi adalah kredit. Karena ini merupakan jurnal eliminasi yang artinya harus menghapus transaksi tersebut, maka tinggal dibalik saja akumulasi pada beban penyusutan. Nominalnya kita dapat dari perhitungan jurnal
ya pada tabel akumulasi sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Nah, untuk mencatat penurunan nilai goodwill ini kita dapatnya dari penyesuaian sebesar 25 juta. Maka goodwill-nya akan ditaruh di sebelah kredit karena mau ditutup. Kemudian pada apa? Pada kerugian penurunan nilai. Nah, setelah kita melakukan jurnal eliminasi, maka akan dicatat pada kertas kerja konsolidasian. Sesuai dengan apa saja yang sudah kita eliminasi pada jurnal eliminasi, kita masukkan kepada kertas kerjanya sesuai dengan posisinya. Apabila di debit, dia di debit, apabila di kredit, dia di kredit. Sehingga ketika menjumlahkan saldo yang ada pada PT Nusantara dengan PT Andalas akan dikurangi atau ditambah dengan hasil dari jurnal eliminasi tadi, hasilnya adalah konsolidasian. Untuk menentukan dikurang atau ditambahnya itu menurut dengan saldo normal. Apabila saldo normal akun berada di sebelah debit dan jurnal eliminasinya dia ditaruh di sebelah kredit, maka rumusnya adalah neraca saldo PT Nusantara ditambah dengan neraca saldo PT Andalas dikurangi dengan jurnal eliminasinya. Apabila sama-sama saldo normalnya di debit juga jurnal eliminasinya itu di debit, maka akan ditambah. Seperti itu. Nah, hasil dari penjumlahan dan pengurangan tadi itu disebut adalah konsolidasi atau gabungan. Yang mana gabungan di sini, konsolidasi di sini akan menjadi eh, rumus awal atau akan menjadi data yang akan kita gunakan dalam membuat laporan posisi keuangan konsolidasian juga laporan laba rugi konsolidasi. Nah, jadi ditinggal input saja. Yang ada di konsolidasi ini bagian neraca yang mulai dari kas setara kas itu sampai total liabilitas itu tinggal kita inputkan ke laporan posisi keuangan konsolidasi. Ini merupakan laporan posisi keuangan gabungan entitas induk dan anak setelah dilakukan eliminasi tadi sehingga tidak terjadi double pencatatan dan total aset serta liabilitas dan ekuitas itu sesuai pada realisasinya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.